Iya pemirsa, kalau misalnya kita melihat perjumpaan gitu ya, olahraga pagi bersama di hari Sabtu, Biasa itu kan aja. hal biasa. Biasanya sarapan bareng juga biasa aja, tapi ini kok jadi luar biasa ya? Nah itu dia, karena menjelang Pilpres 2024 ini kan. Nah itu melihat dia. Mbak Puan bersama dengan Erlangga Hartarto berjumpa bersama, apalagi ada hadiah mobil listrik warnanya pun merah kuning. Nah, ini sinyal apakah apa ini sebenarnya? pertanda akan menjadi satu kesatuan begitu ya, merah kuning ya? Hari ini kita akan bahas ya. Kita nggak akan berasumsi, nggak akan beropini, langsung saja kita akan tanyakan kepada orang yang tepat. Sudah terhubung bersama kami ada Bang Masinton Pasaribu, politikus PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rati, Mbak Maria. Ya, dan juga sudah terhubung juga ada Mas Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik dari UIN. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas. Rati. Pagi. Ya, ini nampaknya banyak yang bisa kita baca ya dari perjumpaan antara Puan dan juga Erlangga Hartarto di Monas kemarin begitu ya. Langsung saja kalau begitu sesuai dengan pantun dari Pak Erlangga Hartarto ya kan. Ikan hiu dibawa ke Undip, I love you PDIP. Jadi yakin nih PDIP berkoalisi dengan Golkar? Ya, kalau silaturahmi bertemu ya, bikin aktivitas bareng, ya kan nggak langsung buru-buru disimpulkan sebagai sebuah koalisi. Koalisi itu kan untuk tahapan-tahapan melakukan kerjasama kan perlu penjajakan-penjajakan. Tetapi yang kita nggak boleh lupa adalah membangun silaturahmi antar tokoh, antar anak bangsa. Apalagi ini kita bersama-sama dalam satu koalisi pendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Maka kita harus memastikan bahwa dukungan ini tetap solid ya hingga berakhirnya masa pemerintahan nanti. Terus kemudian ya bagaimana juga kita bisa bersama-sama, tadi Mbak Puan juga sudah sampaikan, agar kita bisa bersama-sama menjaga suasana kondusif dalam kita menghadapi tahun-tahun politik dan demokrasi hingga 2024 nanti. Nah ini kan menjadi penting ya, karena apapun politik tanpa satu silaturahmi, tanpa satu komunikasi, itu nanti justru tidak mencairkan suasana, sehingga dalam situasi apapun semuanya jadi serba politis. Sementara membangun bangsa ini kan tidak melulu dengan kacamata politis seperti itu. Seperti itu Mbak. Bang Masinton, kalau melihat kan sebenarnya PDIP ini udah pemenang Pilpres 2019 begitu ya, jadi punya tiket sendirilah untuk mencalonkan kader-kader yang ada di dalamnya begitu. Tapi ini sudah ada juga pertemuan dengan Erlangga Hartarto, kemarin juga sempat dengan Prabowo. Ini bentuk apa sih ketidakpercayaan diri kah untuk maju sendiri atau memang menjalin silaturahmi dulu seperti Bang Masinton katakan tadi? Sudah cukup solid lah nampaknya kalau PDIP maju sendiri begitu kan? Iya, meskipun PDI Perjuangan sudah memiliki boarding pass, tetapi PDI Perjuangan bukan partai yang jumawa, gitu. Karena apapun, ya, dari mulai sejak Bung Karno sampai Bu Megawati sampai saat ini ya, prinsip dalam PDI Perjuangan itu adalah menggalang prinsip gotong royong, menggalang persatuan nasional. Nah, jadi yang dikedepankan oleh PDI Perjuangan adalah membangun kebersamaan, membangun persatuan nasional tadi itu. Sehingga ya meskipun secara syarat threshold, presiden threshold, PDI Perjuangan memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden atau calon wakil presiden sendiri, tetapi yang dikedepankan oleh PDI Perjuangan adalah menggalang kerjasama gotong royong itu, menggalang persatuan nasional. Sehingga ya kita membangun bangsa ini ya tidak bisa hanya dengan sendiri-sendiri seperti itu. Itulah aspek yang dikedepankan oleh PDI Perjuangan dalam konteks kebangsaan kita.
Ya udah, oke. Kalau begitu kita akan bergeser dulu lah. Saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda lihat ini sebenarnya betulkah sinyal koalisi? Dan kalaupun kemudian kita melihat ada tanda-tanda itu, seberapa kuat kemudian dan juga menguntungkannya Golkar, KIB dalam hal ini untuk PDIP? Ya, tentu saja bisa kita simpulkan pertemuan Mbak Puan dengan Pak Erlangga sebagai sinyal awal koalisi menuju 2024. Tetapi kesimpulan itu perlu kita pendam diam-diam karena dinamika politik di tingkat elit yang masih tinggi. Dan jangan lupa, kalau kita flashback ke belakang, pengalaman koalisi Pilpres antara Golkar dengan PDI Perjuangan itu baru sekali, yaitu di 2019. Di 2004, PDI Perjuangan dan Golkar berpisah jalan. Di 2009 juga masing-masing punya calon sendiri. 2014, Golkar saat itu mendukung lawan Pak Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Baru di 2019 kemesraan itu terjadi. Nah, pertanyaannya apakah kemesraan itu akan terulang di 2024? Banyak faktor yang menentukan. Nah, faktornya salah satunya adalah siapa lawan yang diusung oleh calon-calon yang diusung oleh lawan PDI Perjuangan dan Golkar. Nah, kalau misalnya koalisi lain itu mengusung calon yang secara elektoral masih bisa dikalahkan oleh elit PDI Perjuangan atau Golkar, mungkin saja persatuan atau koalisi itu akan dibangun. Tetapi kalau misalnya ada dinamika lain yang membuat keduanya harus berpisah jalan, setidaknya di putaran kedua itu masih dimungkinkan untuk terjadinya koalisi. Karena berdasarkan peta elektoral hari ini, tidak ada satupun calon yang bisa memenangkan dalam satu putaran. Jadi menurut saya memang pertemuan ini bagus, paling tidak untuk membuat situasi antar kedua partai besar ini lebih nyaman kalau misalnya keduanya harus bersanding ya, bukan bertanding kalau istilahnya Mbak Puan. Mas Burhan, kalau berbicara mengenai masing-masing partai, kita ngobrol satu PDIP, satu Golkar gitu ya. PDIP sendiri kan di dalamnya yang dapat dikatakan ada terpecah begitu ya. Ada yang ke Puan Maharani, ada yang ke Ganjar Pranowo begitu. Kita hadapkan lagi dengan Golkar yang juga memang tidak begitu solid lah. Akankah harusnya ini juga merapatkan barisan dulu di masing-masing internal, kemudian baru berkoalisi, atau Anda melihatnya justru ini bisa sama-sama membawa dampak positif bagi kedua partai? Iya, jadi memang ada dinamika internal di kedua partai. Dan menurut saya itu sesuatu yang wajar, apalagi dalam konteks perhelatan besar semacam Pilpres ya. Nah, untuk sampai pada kesimpulan siapa yang diusung oleh kedua partai, itu PDI Perjuangan lebih luasa. Karena proses pengambilan keputusannya itu dimandatkan kepada Ketua Umum, Ibu Mega. Sementara untuk kasus Golkar, itu jauh lebih dinamis, karena tidak ada veto player. Jadi Golkar ini kan tipikal partai besar, yang tidak mengandalkan pada satu tokoh. Nah, karenanya proses pengambilan keputusannya itu jauh lebih dinamis, dan kalau misalnya gagal dikelola, itu bisa memicu konflik. Nah, sementara untuk PDI Perjuangan, itu semata-mata diputuskan oleh Ibu Mega. Jadi, di situ perbedaan mendasar. Nah, memang kalau diukur dari suara partai, PDI Perjuangan tentu punya bargaining position lebih ya, karena suara PDI Perjuangan lebih besar ketimbang Golkar. Kemudian kalau misalnya diukur berdasarkan elektabilitas tokoh-tokoh kedua partai, Mbak Puan dari banyak survei elektabilitasnya juga lebih tinggi ketimbang Pak Erlangga. Cuma masalahnya adalah kan kompetisi elektoralnya bukan hanya antara Mbak Puan lawan Erlangga. Ada tokoh lain yang kalau misalnya mereka mendapatkan tiket, tentu PDI Perjuangan dan Golkar harus menghitung atau mengkalkulasi agar potensi menangnya lebih besar. Nah, di situ yang belum selesai. Dan menurut saya memang waktu masih panjang, karena proses pendaftaran masih berlangsung hingga Oktober tahun depan. Iya, waktu masih cukup panjang lah. Ini kita juga belum masuk di penghujung tahun 2022. Soal hitung-hitungan ini saya mau minta respon nanti dari Bang Masinton. Tapi usai jeda ya Bang ya, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa.